A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, sahabatku sekalian, seluruh penonton channel YouTube Pendidikan Bisa Berkarya. Nah, kali ini saya akan berbagi tentang manfaat ketika kita ini seperti ini ya. Manfaat kita untuk memotong rambut bagi yang laki-laki itu sesuai dengan arahan aturan ya dalam sebuah instansi pendidikan misalkan atau pelatihan. Kapan waktunya kita memotong rambut seperti ini? Nah, untuk para peserta pelatihan atau diklat ya, pendidikan dan pelatihan itu biasanya untuk mengawali agendanya panitia memberikan ini ya, semacam instruksi kepada peserta untuk memotong rambut lebih kurang 0,5 cm atau lebih kurang seperti ini. Hal ini membuat kita selalu ingat bahwasanya ada makna tersirat dari itu. Yang pertama, peserta pelatihan itu diharapkan seragam semua, seragam. Tidak ada yang berambut panjang pendek ya, tidak ada yang berambut seperti ikal keribu, bahkan ini semua dituntut untuk memiliki keseragaman. Yang berikutnya adalah dalam persiapan untuk diklat tersendiri ya, diklat prajabatan dahulu sekarang namanya latsar, itu teman-teman sudah harus mempersiapkan secara fisik ya, secara kebutuhan pribadi ya. Jika teman-teman ada yang pernah memiliki riwayat penyakit tertentu, itu silakan teman-teman siapkan ya, semacam obat atau hal-hal yang bisa teman-teman bawa ketika latsar, dan sampaikan ke panitia jika teman-teman memang memiliki semacam penyakit khusus gitu ya. Tapi bagi teman-teman yang aman-aman saja, normal saja, artinya tidak ada penyakit tertentu, silakan teman-teman bawa keperluan secukupnya ya. Misalkan bawa koper ya, satu koper itu sudah cukup. Alat mandi ya, baju ya, atau pakaian, kemudian setrika karena disitu nggak ada setrika, kemudian juga cok raun, dan juga perlengkapan elektronik seperti handphone, laptop, charger dan sebagainya. Jadi ketika sampai di sana kita akan diberikan fasilitas ya, yaitu kamar. Satu kamar itu bisa 2 atau 3 orang. Di sana kita saling berinteraksi dengan para peserta diklat atau latsar ya sekarang ya, pelatihan dasar. Silakan teman-teman bersosialisasi dengan teman satu kamar yang pastinya sama-sama laki-laki atau sama-sama perempuan, dan itu di situ teman-teman memberikan sesuatu yang terbaik bagi rekan-rekan sekamar. Misalkan teman-teman bisa berbagi informasi, berbagi kinerja, berbagi tips-tips ya, yang itu sifatnya bisa membangun karakter teman-teman ya, karakter yang bersifat membangun untuk hal-hal yang positif. Mau dia itu senior dari kita, junior dari kita, tetap kita saling menghargai, menghormati ya. Tunjukkan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Misalkan kebiasaan untuk sholat 5 waktu, ketika waktu azan atau bahkan sebelum azan kita sudah berada siap-siap untuk berwudu dan ke masjid atau musola. Misalkan lagi teman-teman punya kebiasaan membaca Quran, jadi teman-teman sekalian biasakan untuk membaca Quran, misalkan selesai sholat subuh atau selesai sholat maghrib ya, atau isya, atau mau tidur. Yang penting teman-teman tunjukkan kebiasaan baik teman-teman. Dan satu hal yang teman-teman harus ketahui bahwasanya di dalam lokasi atau area diklat, baik itu di tempat diklat, itu tidak boleh merokok ya, no smoking area ya. Tidak ada yang boleh merokok. Jika sempat ketahuan merokok oleh panitia, maka teman-teman akan dicatat sebagai orang yang berkasus atau bermasalah ya. Berikutnya teman-teman sekalian, sampai ke tempat latsar itu ya, teman-teman sekalian sudah bersosialisasi dengan teman sekamar, kemudian juga lihat jadwal. Jika ada perubahan, pastikan jadwal itu sesuai dengan yang teman-teman ketahui. Jadi silakan cek kembali, cross check kembali jadwal hari apa, jam berapa mulainya, dan jam berapa akhirnya ya, teman-teman sudah bisa mengetahui. dan tidak ada yang terlewatkan satu agenda pun.
Kemudian jika teman-teman ya ingin membawa keluarga itu teman-teman boleh silakan bawa keluarga, tapi di jam yang sudah ditentukan oleh panitia. Misalkan ya dari jam 9 jam 8 sampai jam 10 misalkan 2 jam itu ya. Jika keluarga teman-teman ada di sekitar lokasi diklat, karena biasanya lama diklat itu ya, lebih kurang 3 mingguan atau hampir sebulan. Makanya teman-teman sekalian boleh keluar lokasi diklat, izin agak sejenak beberapa jam ya. Kemudian juga atau sebaliknya keluarga boleh datang, anak atau istri atau suami datang ke lokasi diklat. Kemudian ya dengan rambut yang begini ya, ini alhamdulillah saya juga terbiasa akhirnya ya. Bukan berarti menghemat minyak rambut ya bukan berarti pula saya tidak bisa beli minyak rambut, tapi artinya ini membuat kita tuh nyaman, lebih fresh, lebih bersih, lebih rapi ya, dibanding kita harus sibuk untuk ya, mengarahkan rambut ke sana kemari gitu ya. Apalagi ketika kita memakai helm ya, memakai helm itu jika yang berkendaraan ya itu pasti rambutnya acak-acakan kalau sudah memakai helm gitu ya. Tapi alhamdulillah dengan rambut begini teman-teman akan terbiasa, akan lebih mudah untuk ya nyaman ya gitu ya. Secara pribadi teman-teman saya nggak tahu, yang pasti teman-teman akan merasakan perbedaannya ya. Silakan mencoba dan selamat mengikuti diklat atau latsar ya dari tahun 2021 ini. Semoga teman-teman sekalian mendapatkan 5 poin pokok, yaitu ANEKA atau aneka ya: akuntabilitas, N nasionalisme, E etika publik, K komitmen mutu, dan A anti korupsi. Jadi ada 5 poin yang akan diajarkan dalam diklat. Yang itu akan dikolaborasikan dengan tambahan-tambahan seperti ekstra kurikulernya seperti PBB ya, peraturan berbaris. Kemudian juga ada nanti semacam malam caraka ya yang mengerikan ya. Jika ada yang bertanya tentang malam caraka itu silakan komen di kolom deskripsi ya, apa itu malam caraka ya. Malam-malam yang menguji mental ya, sangat menguji mental, pikiran, perasaan ya, takut, was-was, dan mental kita semuanya akan diuji di situ. Jadi intinya para PNS itu, para pegawai negeri sipil itu, dia harus siap mental, siap ingatan, siap pikiran, siap berbakti, berkontribusi, bekerja sama ya dalam hal untuk mewujudkan impian ya, cita-cita yang mulia, yaitu Indonesia yang maju ya, Indonesia yang lebih baik lagi, Indonesia yang berkarakter ya, Indonesia yang memiliki tingkat sumber daya manusia yang bagus, yang berkualitas ya. Jadi itu dulu untuk hari ini. Semoga teman-teman sekalian yang ikut diklat hari ini dilancarkan, dimudahkan ya, diberikan keberhasilan, kesuksesan, sehingga mendapatkan nilai yang baik atau amat baik bahkan ya, atau memuaskan atau sangat memuaskan ya. Dan di akhir diklat itu nanti akan ada semacam seperti seminar ya, semacam seminar ketika kuliah ya. Ada seminar namanya seminar aktualisasi ya. Jadi nama kegiatannya itu namanya aktualisasi. Teman-teman akan banyak bertanya dan berdiskusi di situ, apa itu aktualisasi ya, bagaimana cara pelaksanaannya ya. Barangkali ada perubahan-perubahan karena kali ini memang beda ya. Sejak saya tahun 2019 yang lalu ini, teman-teman sekalian, untuk CPNS tahun ini pasti kemungkinan ya ada perubahan ya. Yang pastinya teman-teman harus cek peraturan yang terbaru atau regulasi yang terbaru dan bagaimana pedoman pelaksanaannya ya. Bisa jadi sama, bisa jadi ada perubahan-perubahan. Yang pasti begitu ya gambarannya ya, lebih kurang begitu gambarannya, sehingga teman-teman sudah punya ancang-ancang untuk persiapan latsar tersebut. Yang terakhir, selama proses aktualisasi itu teman-teman akan berkoordinasi dengan pimpinan madrasah atau pimpinan instansi. Jadi komunikasi dengan kepala instansi, kepala satuan satuan kerja itu harus diteruskan, dilaksanakan ya, lebih intensif lagi, karena komunikasi ini akan menentukan teman-teman bisa lulus, bisa lancar, bisa sukses untuk menghadapi seminar ya aktualisasi ya, yang itu sudah menjadi
semacam ujian akhir bagi kita semuanya selama mengabdi di tempat kerja dan juga mengabdi di tempat pelatihan. Ya, demikian saja. Semoga bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.